siang. Siang. Kembali lagi di acara di studio Suara Kemanusiaan radio streaming BMS Indonesia. Sahabat peduli yang ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia, kali ini kita akan membahas atau berbincang-bincang dengan salah satu aktivis kemanusiaan dari Yayasan Kemanusiaan BMS Indonesia atau Yayasan Kemanusiaan Bersama Membantu Sesama Indonesia. Oke, hadir di tengah-tengah kita Cato ya selaku Direktur Fundraising Yayasan Kemanusiaan BMS Indonesia. Ya, apa kabarnya Cato? Alhamdulillah sehat. Ya. Kemudian hadir di tengah-tengah kita juga yang sudah tidak asing lagi di Yayasan Filantropi BMS Indonesia, Sekretaris Direksi yaitu Mas Agus. Ya, apa kabarnya Mas Agus? Alhamdulillah baik. Oh iya, ini di siang kali ini di edisi 1 Agustus 2020 kita akan berbincang-bincang menyapa sahabat peduli yang ada di luar sana terkait dengan memasuki di era kemarau. Perlu kita pahami bahwa di daerah kita ini khususnya di Kabupaten Lumajang ada berapa 4 kecamatan kurang lebih yang sudah hampir menjadi rutinitas kekurangan air bersih saudara-saudara kita. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang sekaligus mengajak sahabat peduli di luar sana untuk gotong royong, bahu-membahu, baik pikirannya, ide-ide baiknya, serta infak terbaiknya kepada saudara kita di sana. Tentunya hampir di semua lembaga filantropi memberikan peluang untuk peduli terhadap saudara kita di sana. Tetapi Yayasan Kemanusiaan BMS Indonesia juga membuka peluang kepada saudara kita yang ada di sana yang ingin membantu saudara kita yang kekurangan air bersih. Ada beberapa kecamatan, contoh ada di daerah pinggiran sana perbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Raniyoso. Di Kecamatan Raniyoso itu ada 4 yang cukup kritis ya. Pertama di Desa Penaungan. Yayasan Kemanusiaan BMS-nya hampir tiap tahun mengirim bantuan air bersih ke sana. Kemudian Desa Wonoayu. Desa Wonoayu, Desa Mincu, Desa Wataswetan. Betul. Itu menjadi sebuah problem yang terus kita termasuk pemerintah daerah belum memberikan termasuk solusi yang bisa kontinu, sehingga kemarin ya saya sempat konsultasi dan interview dengan salah satu masyarakat yang ada di Desa Penaungan, pernah memang dibantu pada sekitar tahun yang lalu, dibantu pipanisasi atau dari PDAM kan, tapi mungkin di pertengahan jalan sekian tahun tidak bisa dilanjutkan. Entah kendala, mungkin ini pemerintah daerah yang lebih paham. Tetapi kita selaku pegiat sosial tentunya ingin membantu juga terhadap saudara kita yang ada di sana, ya meski tidak terpenuhi segala kebutuhannya terkait dengan air bersih, minimal kita mengurangi begitu. Betul. Jadi termasuk bincang-bincang kali ini, di samping kita menyapa masyarakat juga ingin mengetuk pintu para donatur yang ada di luar negeri sana, yang sering kita ada di TKW di Malaysia, di Brunei dan lain sebagainya, sudah istiqomah membantu program-program Yayasan Kemanusiaan BMS Indonesia. Saya lanjutkan. Kemudian ada di Kecamatan Kelakah.
Kecamatan Kelaka itu ada di Desa Kebunan ya, Desa Kebunan, kemudian Desa Tegal Siut ya. Kita tahun kemarin di edisi 2019 sempat kita kerjasama dengan Sedekah Air Depok ya. Kirim sekitar 5 sampai 15 tangki ya. Ukuran jumbo 5.000 liter ya. Itu kita ngirim ya, meski belum menjadi solusi permanen tapi mengurangi beban saudara kita. Kemudian di Desa Padang Daung Kecamatan Desa Merahan saya dan Kedaung di Kecamatan Padang juga mengalami kesulitan air. Tentunya nanti akan dibahas juga oleh salah satu narasumber kita. Dan yang terakhir di Kecamatan Gucialit, Desa Dadapan, kemudian di Desa Gucialit juga ya. Ini mungkin menjadi pembahasan menarik bagi kita ya. Sekali menjadi ladang amal untuk berbagi pada saudara kita yang membutuhkan di sana. Karena di samping saudara kita yang untuk dimasak dan sebagainya, juga ada tempat-tempat ibadah yang kurangan air bersih. Contoh musola untuk wudhu dan masjid dan sebagainya. Ini untuk yang pertama kali kita akan menyapa Mas Agus selaku Sekretaris Direksi yang termasuk mencatat dan termasuk mensurvei kegiatan program ini ya, Peduli Sedekah Air Bersih ini di daerah Kering Kabupaten Lumajang. Di mana saja secara detail akan saya sapa. Oke, Mas Agus bagaimana? Iya, terima kasih. Sebelumnya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ketika ngomong permasalahan air memang tidak ada habisnya. Ini memang permasalahan klasik, namun ketika kita tidak hadir, ini akan menjadi sebuah bencana kekeringan yang luar biasa nantinya. Karena benar apa yang disampaikan oleh Pak Murtadmin tadi, kita akan mau memasuki musim kemarau. Musim kemarau di tahun lalu itu ya kalau bisa dikatakan berkepanjangan, cukup berkepanjangan ya. Musim kemarau ke depan, karena saya kurang begitu paham, tapi ke depan ini kita ada beberapa program dan beberapa titik-titik survei yang sudah kita lakukan untuk untuk sumbangan sedekah air yang kita nantinya akan sumbangkan ke warga setempat. Sebenarnya ada di 4 kecamatan sebenarnya, 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Ranuyoso, Kecamatan Kelaka, Kecamatan Gucialit, dan Kecamatan Kedunjajang. Kalau di Kecamatan Kedunjajang ini sebenarnya beberapa sih, karena kendalanya biasanya di situ kalau PDAM sudah masuk, cuma kendalanya kan kadang PDAM macet dan sebagainya, karena memang debit air memang sedikit di situ kan. Akhirnya membuat ada jam-jam ininya lah, kapan air itu aktif, kapan air itu tidak aktif, seperti itu. Di Kecamatan Ranuyoso kita ada 4 titik lokasi. Sebenarnya dari 12 desa di Kecamatan Ranuyoso ini kita mengerucut di 4 titik desa sebenarnya. Yang paling kritis. Ya, yang menurut kita, menurut data kita 4 desa itu kritis lah. 4 desa itu kritis. Di antaranya yaitu Desa Meninju, terus Desa Penaungan, Desa Wonoayu, dan Desa Wataswetan. Ini survei yang kemarin sebenarnya, tim relawan kita yang ada di bawah seperti itu. Karena 4 desa ini sangat-sangat membutuhkan sekali. Kemarin kita waktu yang 2019 kita pakai tangki itu yang kerjasama dengan sedekah air Depok waktu itu, sedekah air Depok. Terus di Kecamatan Padang, Pak, di Kecamatan Padang Gucialit ini kita sudah melakukan sumbangsi air juga, tapi di 2019 kemarin, karena di Gucialit ini kita juga ada 3 titik, Desa Dadapan, Kertowono, dan Desa Gucialit sendiri di situ. Kita kemarin kerjasama dengan MTT ya, MTT Majelis Taklim
Telkomsel Jawa Timur. sama Wakaf Center Ya, Wakaf Center kita kerjasama di situ, sekaligus sumbangan tandon air juga, karena selain ke warga kita juga ke musola, ke masjid, pengisian air di musola, di masjid dan sebagainya di situ. Nah, kegiatan ini tentunya kita akan lakukan secara kontinu setiap di musim kemarau tiba, karena sangat besar sekali kebutuhan mereka dan mereka juga berharap sekali. Tidak mungkin pemerintah dengan kekuatan pemerintah yang segitu, terus masyarakatnya yang banyak, tidak mampu. Ya, kesadaran kita juga lah, kesadaran. Artinya kita berjamaah begitu. Jadi saling bahu membahu di sini, karena ini kemanusiaan. Ya, gitu. Ya, stop dulu Mas Agus. Ya. Kita akan mencoba merangkai kalimat dengan Cakto. Ini selaku bagian keuangan di yayasan. Ini yang punya uang banyak ini. Alhamdulillah, ini kayaknya perlu diceritakan kemarin yang saya lihat di media sosialnya Yayasan Kemanusiaan bahwa tahun 2021 sempat dapat donasi kerjasama dengan Wakaf Center dan Wakaf Center Indonesia sekaligus kerjasama dengan Majelis Taklim Telkomsel. Karena saya lihat pemberian tandon ada sekitar 4 tandon waktu itu dan 20 tangki air. Itu ya apa sebetulnya program-program yang disiapkan ini melalui cara donasinya, biar sahabat peduli di luar sana bisa ikut nimbrung dan ikut berpartisipasi. Bagaimana? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kita hadir, kita kan yayasan kemanusiaan. Kita hadir, kita datang ke tempat yang membutuhkan air itu dengan rasa kemanusiaan. Artinya di sana itu kalau kita datang sendiri, biasanya banyak orang masa di Lumajang kekurangan air kan begitu. Betul. Wong di Lumajang sendiri sampai kalinya banjir atau begitu. Betul. Kita tidak tahu di daerah pegunungan, di pinggir gunung. Ya. Kalau di daerah pegunungan sendiri mungkin di sana ada sumber-sumber yang besar. Di daerah pinggir-pinggir gunung itu banyak warga yang masih kekurangan air. Artinya untuk mengambil air bersih, ini air bersih Pak, bukan air untuk mandi. Ini air bersih yang biasanya digunakan oleh warga masyarakat, itu digunakan untuk masak, untuk air minum dan lain sebagainya untuk kebutuhan sehari-hari. Karena waktu tahun 2019 itu saya ikut ke daerah Ranyoso. Kalau sudah didatangi air 1 tangki, itu gembiranya lebih gembira daripada dikasih uang cash gitu. Memang kalau beras ada Pak, ngomongnya begitu. Tapi kalau tidak ada airnya kan tidak masak juga itu. Artinya air itu salah satu sumber kehidupan bagi. Iya, sumber kehidupan. Karena tubuh kita ini kan 80% mengandung air kan begitu. Bagi para pemirsa, bagi sahabat peduli yang ada di luar sana, baik yang ada di Kabupaten Lumajang atau di luar Kabupaten Lumajang, yang ingin berbagi air bersih kepada mereka, bisa datang langsung ke kantor kami di kantor layanan kemanusiaan di Jalan Kenanga Blok D1 RT 03 RT RW 13 Perumahan Biting Desa Kutoronon Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Atau mungkin kawan-kawan saudara kita yang jadi TKW di luar sana, baik di Arab Saudi, di Brunei, kemudian di Malaysia, ini mungkin bisa mendonasikan melalui rekening itu, kira-kira bisa disebutkan? Oh iya, kalau untuk rekening bisa disalurkan melalui rekening BRI dengan nomor rekening 0044 01 02 0887 533. Ini tentunya atas nama lembaga kemanusiaan
nasional BMS Indonesia. Indonesia. Ya, itu kalau teman-teman sahabat-sahabat peduli di luaran sana yang ingin mau berbagi. Karena saya sendiri pun kalau sudah datang ke tempat lokasi itu ternyata orang di sini masih butuh air bersih. Sangat miris begitu. Iya, sangat miris sekali. Oke, tahan dulu jangan. Iya. Oke, sahabat peduli di luar sana. Memang saudara kita ini yang ada di sudut-sudut desa di pinggiran yang kesulitan air bersih, dan ini menjadi sebetulnya Allah ini maha adil, ini untuk membuka ladang ibadah pada kita semua untuk berbagi. Akan tapi dengan konsep ini insya Allah akan membantu memudahkan daripada bawa sendiri digotong, termasuk ini melalui dengan kerjasama dengan Yayasan Kemanusiaan yang sudah hampir tiap tahun, dan bisa sahabat-sahabat komunitas muda dan sebagainya bisa sinergi dengan lembaga kemanusiaan. Bisa sinergi. Itu bisa dijalankan. Saya kembali lagi kepada Mas Agus. Kira-kira formatnya bagaimana ketika mau sahabat komunitas atau yayasan kemanusiaan lainnya di luar sana mau sinergi dengan programnya BMS Indonesia, ya bisa diceritakan Mas Agus? Iya, berangkat dari pengalaman kita ketika tahun lalu banyak bekerja sama dengan lembaga-lembaga komunitas, organisasi, terus perusahaan-perusahaan juga gabung dengan kita. Ya sederhana sih sebenarnya, kita tidak memberatkan kalau mau bergabung menjadi bagian peduli terhadap kebutuhan air di daerah-daerah titik-titik yang memang membutuhkan air itu. Ya cukup datang aja ke kantor kita sinergikan, kita presentasikan titik-titik mana yang kekurangan air, seperti itu aja sebenarnya. Tentunya pihak yang mau kerjasama bisa ikut nyurvei juga gitu ya? Iya bisa, sangat bisa. Karena di bawah kita juga sebelum kita bersedekah ke bawah memang kita survei dulu memang itu. Jadi sahabat sederhana peduli, sekali lah. Suara radio streaming, suara dakwah dan kemanusiaan. Artinya sahabat-sahabat di sana pegiat sosial yang mau kerjasama dengan kita, mungkin kayak sahabat penggerak sedekah air minum di Depok yang kemarin 2 kali kerjasama dengan kita. Kemudian Basnas Kabupaten Lumajang sudah alhamdulillah rutin pada kita bersama-sama ikut survei mendistribusikan. Artinya di sini menjadi ladang ibadah yang sangat bagus sekali bagi kita semua. Ini tentunya dengan program ini masyarakat termasuk atau saudara kita yang lagi membutuhkan di sana menunggu kita. Ini sudah sekitar berapa bulan tidak hujannya? Ya hampir 3 bulan tidak hujan. Tidak hujan ya, 3 bulan. Tentunya saya ini sebelum kita tutup diskusi bincang-bincang terkait dengan kepedulian kita terkait dengan keringan yang ada di Kabupaten Lumajang. Ini tentunya ya, kalau kita melihat kondisi ini bisa mengetuk pintu hati, pintu kedermawanan kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Ini mungkin Cak Ato bisa closing statement ketika kawan-kawan ini ada kesibukan, misalnya ada salah satu pihak ada kesibukan, bisa ada layanan call center yang bisa dihubungi oleh kawan-kawan di sana. Oh iya. Ya bisa atau bisa nanti untuk nomor rekening atau layanan konselter bisa dilihat di tayangan ini ya, bisa dilihat di tayangan ini. Ya, paling tidak begini, kalau teman-teman atau sahabat-sahabat peduli di luaran sana ingin mau berbagi bersama kita, melihat bagaimana keadaan mereka-mereka yang masih kekurangan air, yang masih butuh air bersih. Kalau misalkan saya ingin lihat langsung Pak, ya monggo. Oh gitu. Kita akan antarkan ke daerah, ke titik-titik yang sudah disebutkan oleh Mas Agus tadi. Oh gitu. Ya mungkin closing statement dari Mas Agus. Ya, pada intinya sebenarnya sederhana.
bersedekah itu tidak harus nunggu kaya. Intinya di situ. Jadi dengan bersedekah tidak akan membuat kita miskin. Kedua itu. Terkait kerjasama dan sebagainya, teman-teman bisa inbox langsung ke akun fanpage kita di BMS Indonesia. Di situ ada selain bisa inbox langsung, di situ sudah ada ini browsernya juga di situ. Halaman website kita juga ada di situ, karena semua kegiatan itu kita akan tayangkan di YouTube channel kita BMS TV, terus kita tayangkan di Facebook kita, seperti itu juga di IGTV kita akan tayangkan. Semua kegiatannya terdokumentasi seperti itu. Artinya tidak ada batasan donasi minimum, berapapun yang ya kita yang penting bentuk rupiah begitu. Betul. Bisa donasi langsung berupa air bisa. Dengan transportasi tangkinya bisa. Kita akan ini. Jadi tidak memberatkan lah kita mau donasi bentuk apapun seperti itu. Oke, sahabat peduli di luar sana, bincang-bincang ini mudah-mudahan menjadi catatan amal bagi kita semua di luar sana yang lagi stay tune bersama kita. Ini sekali lagi saya mengajak pada sahabat peduli, mari kita bersama membantu mereka untuk meringankan beban mereka terkait dengan air bersih. Mudah-mudahan kepedulian kita, baik pikiran, ide baik, dan sedekah terbaiknya menjadi catatan amal bagi kita semua. Amin, amin. Untuk itu sekian dari saya selaku podcaster ya, atau host pemandu secara. Kita ketemu di episode berikutnya. Wallahul muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.